Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kebijakan-kebijakan masa Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kami di sini dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Aryan Utahayan, kedua Salwa Harifah, ketiga Indah Ayu Anggi Sapiti, dan keempat Nabila. Dan saya hormatin dosen pembimbing kami Bapak Asirijal Effendi Nasution SE MSI. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kebijakan di masa Insinyur Haji Joko Widodo dan Dr. Handus Muhammad Yusuf Kalla. Kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sejak 9 September 2015 berupaya untuk menyentuh berbagai aspek. Tujuannya untuk menangkal perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan domestik dengan cara memperbaiki struktur ekonomi yang lebih kondusif bagi berkembangnya industri, kepastian berusaha di bidang perburuhan, kemudahan investasi, memangkas berbagai perizinan, serta memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan kredit perbankan. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong perbaikan ekonomi antara lain: 1. Di bidang perdagangan, pemerintah telah meluncurkan Indonesia National Single Window atau INSW yang diperbaharui, sehingga siapapun dapat memantau keluar masuk barang ekspor impor melalui satu sistem. Dengan demikian, akurasi data dan informasi kepabeanan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan atau dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. 2. Di bidang energi, pemerintah telah menurunkan harga solar sebesar Rp200 pada Oktober 2015. Pemerintah mendorong nelayan untuk beralih dari penggunaan bahan bakar solar menjadi bahan bakar gas. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Di bidang perbankan, pemerintah memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama golongan kelas menengah bawah untuk mendapatkan akses ke sistem perbankan melalui fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah, yaitu 12%. Di bidang fiskal, pemerintah menyediakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan atau PPh badan mulai dari 10 hingga 100% untuk jangka waktu 5-10 tahun atau tax holiday. Insentif fiskal lainnya yang ditawarkan pemerintah adalah pengurangan penghasilan itu sebesar 5% setahun selama 6 tahun sebagai dasar pengenaan PPh badan atau tax allowance. B. Kebijakan di masa Insinyur Haji Joko Widodo dan Haji Ma'ruf Amin. 1. Perpu Corona. Pada 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Visiase 2019 atau COVID-19 menjadi undang-undang. Vaksin gratis. Pada 16 Desember 2020, Jokowi mengumumkan bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada masyarakat dengan alasan telah menerima banyak masukan hingga akhirnya kebijakan vaksinasi ditimbang kembali. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja sudah menuai protes besar dan panjang dari banyak pihak, termasuk demonstrasi mahasiswa, buruh hingga pelajar. Sisi positif,
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI setidaknya merangkum 5 poin yang menjadi dampak positif Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja diproyeksikan akan mencapai 2,73 juta per tahun. Yang kedua, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, peningkatan produktivitas pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6-7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha exciting yang akan menciptakan lapangan kerja baru. Next. Yang kelima, pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM yang diperkirakan mencapai 65% terhadap PDB Indonesia. Yang B, sisi negatifnya itu ialah hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Terus masalah aturan pasangan yang kualitasnya dianggap menurun dan tanpa kepastian. Omnibus akan membuat penggunaan tenaga ahli daya semakin bebas. Awalnya di undang-undang itu outsourcing berupa ke core business. Sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. Aturan mengenai jam kerja yang dianggap eksploitatif. Karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Penggunaan tenaga kerja asing atau TKA termasuk buruh kasar yang bebas. PHK yang dipermudah. Dan terakhir, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Next. Iuran BPJS Kesehatan naik. Pada 5 Mei 2020, Jokowi menekan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dalam belet itu disebutkan bahwa iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 dan 2 resmi naik pada 1 Juli 2020. Ada izinkan masyarakat lepas masker di ruang terbuka. Tanggal 17 bulan 5 2022, Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di kalangan masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka di tengah kondisi COVID-19 di Indonesia. Namun Jokowi menegaskan pelanggaran itu tak berlaku untuk kegiatan di ruang tertutup dan transportasi publik. Next. Terima kasihlah. Inilah video kami dari kelompok 1. Jika ada salah perkataan kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.